Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bab iltifat. Baik, langsung ke pengertian saja. Kata iltifat itu merupakan bentuk masdar dari iltifata berformulasi ifta'ala yafta'ilu ifti'alan dengan mendapat tambahan huruf hamzah sebelum fafi'il dan huruf ta sesudah fafi'il. Secara etimologis adalah melirik, mengalihkan. Maksudnya mengalihkan perhatian mukhatab dari satu ke yang lainnya. Antara lain yaitu dari kata ganti pertama tunggal ana kepada kata ganti pertama jamak yaitu nahnu. Kata ganti kedua tunggal anta kepada kata ganti kedua jamak antum, dan kata ganti ketiga tunggal huwa kepada kata ganti ketiga jamak. Adapun pengertian iltifat secara terminologis menurut Hasan Tabi adalah memindahkan perkataan dari satu kondisi bentuk ke kondisi yang lain secara mutlak. Kesimpulan definisi iltifat itu yaitu dinyatakan bahwa iltifat merupakan perpindahan satu bentuk redaksional ke bentuk lain, baik dalam kalimat isim maupun kalimat fi'il, karena tujuan tertentu yang dikehendaki oleh pembicara. Bentuk iltifat itu ada 6 bidang, yaitu yang pertama ada asigoh, yaitu bentuk kata. Dalam bidang ini terjadi perpindahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, yaitu yang pertama ada perpindahan antara dua bentuk fi'il kata kerja yang berbeda formulasi satu sama lainnya. Yang kedua ada perpindahan antara dua bentuk isim kata benda. Yang ketiga ada perpindahan antara dua bentuk fi'il yang berbeda dari segi zamannya. Yang keempat ada perpindahan antara isim dan fi'il atau sebaliknya. Kemudian yang kedua ada adad, bilangan. Perpindahan satu bentuk bilangan ke bentuk bilangan yang lain terjadi berikut ini, yaitu ada perpindahan antara mufrad dan jamak, perpindahan antara mufrad dan tasniyah, dan yang terakhirnya ada perpindahan antara tasniyah dan jamak. Kemudian ada ad-domair, kata ganti, yaitu perpindahan dari satu kata ganti ke kata ganti yang lainnya terjadi pada perpindahan antara kata ganti orang ketiga goib ke kata ganti orang kedua khitab atau sebaliknya. Kemudian ada perpindahan antara kata ganti orang ketiga ke kata ganti orang pertama. Kemudian ada perpindahan antara kata ganti orang pertama ke kata ganti orang kedua. Kemudian ada perpindahan antara kata ganti ke kata yang bukan kata ganti atau kata yang nyata. Dan ada perpindahan antara kata ganti untuk laki-laki ke kata ganti untuk perempuan. Untuk dari yang keempat yaitu adawat. Adapun poin-poinnya yaitu perpindahan antara dua kata depan yang sejenis, kemudian menyebut dan membuang kata depan. Kemudian bentuk yang kelima yaitu bina nahwu atau bisa disebut dengan bentuk gramatikal, yaitu perpindahan antara satu bentuk gramatikal ke bentuk gramatikal yang lain. Nah, kemudian bentuk yang terakhir dari iltifat yaitu al-mu'jam atau bisa disebut dengan leksikal. Jadi di sini itu contohnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Teman-teman bisa ditinjau ya di buku kalian atau di Quran kalian. Di situ kan dalam surah Al-Maidah ayat 3 ada kata akmaltu sama atmamtu. Nah, jadi akmaltu sama atmamtu itu Artinya sama, dua kata yang mempunyai arti sama tapi lafadznya berbeda. Namun di sini juga mengandung arti yang berbeda juga. Nah, kita lihat nih dari artinya. Pada hari itu telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kusempurnakan kepadamu nikmatku. Nah, jadi kalau
yang agama itu maksudnya gini, kesempurnaan untuk agamamu itu menggunakan kata akmaltu. Karena apa? Di sini itu akmaltu itu kesempurnaan yang ada akhirnya. Jadi agama Nabi Muhammad yang dibawa menyempurnakan agama-agama sebelum Nabi Muhammad. Jadi yaitu agamanya Nabi Muhammad itu menyempurnakan agama-agama yang lain gitu. Jadi yaitu kesempurnaan yang ada akhirnya. Beda sama yang atmamtu. Kan di situ juga dan telah kusempurnakan kepadamu nikmatku. Jadi gini, maksudnya kesempurnaan yang tiada pernah berakhir kepada Nabi Muhammad, yang mengandung arti bahwa Allah telah menyempurnakan nikmatnya tetapi tidak berakhir sampai di situ. Jadi kita nih hamba, kalau kitanya bersyukur terus, akan nikmatnya akan selalu ditambah gitu. Jadi nikmatnya tuh nggak di situ terus, tapi kalau kitanya terus bersyukur, maka nikmatnya akan terus ditambah gitu. Cukup ya, sekian ya mengenai bab iltifat. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.